Salam misioner. Hai adik-adik, ketemu lagi ya kita dalam pendampingan kami Paroki Santo Yakobus Mariso. Nah, apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga luar biasa dan kita tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, hari ini itu kita memasuki minggu biasa ke-21. Adapun temanya adalah mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pendampingan kami pada hari ini, marilah kita bersukacita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama. Adik-adik sudah siap? Mari kita bernyanyi bersama-sama. Setelah kita bersukacita bersama-sama dengan teman-teman yang lain dalam puji-pujian kita memuliakan nama Tuhan melalui lagu kita. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik siapkan diri, siapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana posisi tangannya? Ya, pintar adik-adik. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Bantulah kami agar dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, selamanya, selamanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, selamanya, selamanya. Salam misioner. Selamat pagi adik-adik sekami yang berada di rumah. Senang sekali Kakak Alma dapat menyapa adik-adik sekami pada pertemuan hari Minggu ini, di hari Minggu biasa yang ke-21. Nah, adik-adik sudah siapkan untuk mendengarkan bacaan kitab suci dan pendalaman materi kitab suci pada hari ini. Bacaan kitab suci dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik, ada yang tahu dengan permainan ini? Ya, ini adalah permainan jalan buta atau blind wall yang mengikuti pemimpin kelompok. Permainan favorit kakak Alma waktu masih kecil. Apakah kalian pernah bermain jalan buta? Permainan ini adalah jenis permainan anak-anak di seluruh dunia. Permainannya sangat sederhana. Yang pertama, kalian pilih seorang pemimpin kelompok dan tiap-tiap peserta dalam kelompok diminta berjalan mengikuti pemimpin kelompok dengan mata tertutup. Kemudian kalian ikut kemanapun ia pergi dan apapun yang ia lakukan. Meski harus berjalan di lumpur,
memanjat pagar, dan berayun di pohon. Kalian harus ikuti terus, sebab tidak seorang pun boleh berhenti mengikutinya. Jalan buta adalah permainan yang sangat mengasihkan. Dalam hidup sehari-hari pun kita bisa bermain jalan buta, di mana kita harus mengikuti pemimpin kelompok kita. Di sekolah, di gereja, dalam olahraga, dan dalam berbagai kegiatan selalu ada pemimpin yang bisa kita ikuti. Setiap hari kita dapat memilih pemimpin yang mau kita ikuti. Pada suatu hari, Yesus mengajar di sinagoga dan berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup kekal." Bagi sebagian orang, perkataan ini mungkin sangat sulit dimengerti. Waktu mendengarnya, mereka berkata, "Ini perkataan yang keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Maka sebagian dari mereka berhenti mengikuti Yesus setelah kejadian itu. Yesus tahu bahwa banyak orang mengeluh dan menggerutu. Ia beralih ke 12 orang para muridnya yang telah dipilihnya dan berkata, "Apakah kalian tidak mau pergi juga?" Seperti biasa, salah satu murid-murid Yesus, yaitu Petrus, angkat bicara, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Para murid telah menjawab panggilan untuk mengikuti Yesus. Mereka tidak berniat untuk berbalik kembali. Ada sebuah lagu yang judulnya "Mengikuti Yesus Keputusanku". Ayo adik-adik, kita sama-sama bernyanyi ya. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
Adik-adik dapat mengikuti Yesus Kristus dengan banyak cara. Antara lain, yang pertama, belajar dan percaya tentang Yesus Kristus dan Allah Bapa Surgawi. Yang berikutnya, berdoa kepada Allah Bapa Surgawi. Yang selanjutnya, membaca kitab suci dan mendengarkan perikop dari kitab suci. Yang selanjutnya, adik-adik memilih kebenaran dan kebaikan setiap hari. Adik-adik juga harus menjadi seorang yang pemaaf dan menyayangi orang lain. Dapat juga mengunjungi teman-teman yang sedang susah atau yang sedang sakit. Adik-adik, apakah kalian sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus? Mungkin tidak akan mudah. Namun, sekali kalian memutuskan untuk ikut Yesus, tidak ada alasan lagi untuk berbalik. Demikianlah bacaan kitab suci dan pendalaman materi kitab suci pada hari Minggu ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Salam misioner. Hai adik-adik kami, salam misioner. Ya, sekarang waktunya kita untuk membuat kreativitas. Nah, minggu ini kita akan membuat kreativitas Jalan Laskar Kristus. Karena pada bacaan tadi kita mendengarkan ya bahwa setiap orang yang percaya berarti sudah siap untuk mengikuti Kristus. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kreativitas kita pada minggu ini, yang paling pertama adalah kertas karton ataupun juga kertas HVS seperti ini. Lalu kemudian kita juga membutuhkan gunting, mistar, lem. Kita juga membutuhkan tusuk es krim. Tusuk es krim ya, adik-adik siapkan tusuk es krimnya sebanyak 9 buah. Lalu kemudian kita membutuhkan spidol berwarna hitam ataupun juga bisa memakai pulpen. Dan untuk memperindah hasil karya kita membutuhkan pensil warna. Oke, sekarang mari kita membuat bersama-sama kreativitas Jalan Laskar Kristus. Nah, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil kertas karton ataupun kertas HVS ya. Lalu kita lipat sama panjang seperti ini. Setelah itu, kita ambil salah satu ujung kertas, lalu kita lipat ke bagian dalam seperti ini. Nah, setelah itu, kita akan menggunting bagian sebelah sini ya. Nah, setelah itu di tengah kertas kita gambarkan garis putus-putus ya. Lalu kita warnai. Nah, setelah kita warnai hasilnya akan seperti ini ya. Sekarang kita akan menempelkan di bagian pinggir dari kertas ini dengan menggunakan tusuk es krim.
Nah, setelah itu kita akan membuat pola gambar hati dari kertas. Setelah pola hati jadi, kita gambar pola salib lalu kita gunting ya. Nah, adik-adik, setelah pola hatinya dan juga pola salibnya sudah jadi, kakak minta di pola hati adik-adik menuliskan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Ya, lalu kemudian gambar hatinya boleh diwarnai. Lalu kemudian di pola salibnya, di bagian tengahnya kita tuliskan Yesus. Oke? Nah, adik-adik, setelah kalian menuliskan hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai pengikut Kristus di pola gambar hati ini, coba ya seperti ini yang kakak sudah buat, contohnya menolong sesama. Kemudian ada baca Alkitab, ada bantu orang tua, dan masih banyak lagi ya. Nah, yang ini kita akan tempelkan. Jadi kita berikan lem pada pola hati ini. Lalu kita tempelkan pada pola jalan yang sudah kita buat. Nah, di bagian sini kita tempelkan yang paling pertama ya. Di sini. Seperti ini. Dan seterusnya. Jadi setelah ini, yang ini kita tempelkan lagi di sini. Nah, setelah ditempelkan, nah hasilnya seperti ini ya. Sekarang salib yang sudah kita buat, kita akan tempelkan di bagian atas seperti ini. Oke? Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Oke, sekarang adik-adik boleh mencobanya di rumah. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Wah, adik-adik, nggak kerasa. Ternyata pendampingan kami kita pada hari ini akan segera berakhir. Namun sebelum kita mengakhiri pendampingan kami kita pada hari ini, baiklah kita mengucapkan bersama-sama ayat emas kita pada hari ini, yaitu yang dikutip dari Injil Yohanes bab 6 ayat 68 sampai dengan 69. Bab 6 ayat 68 sampai dengan 69. Adik-adik sudah siap? Kita mengucapkannya bersama-sama ya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Jaga kesehatannya adik-adik ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikutimu. Bantulah kami agar mampu menjawab, ya Yesus, kami mau mengikutimu dan tetap setia kepadamu dalam kondisi apapun. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.